saja nanti Ibu ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Ibu Nurhayati sudah berkenan menemani Ibu Tiwi dalam seminar laporan aktualisasi nilai dasar PNS. Baik, Ibu penguji dan Ibu mentor yang saya hormati, di hadapan kita sudah bersiap Ibu Tiwi yang akan menyampaikan laporan aktualisasinya. Oke, Tiwi diberi waktu secara keseluruhan 45 menit. Di sini saja nanti. Iya. 10 menit untuk memaparkan laporannya, dan sisa waktu yang lain adalah tanya jawab dengan mentor, penguji, dan coach. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Vivi selaku coach, yang terhormat Ibu Nurhayati selaku mentor, yang terhormat Ibu Haja Irmawati selaku penguji. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Membaca Siswa Kelas 3 SD Impres Lobugio melalui Permainan Literasi. Adapun laporan ini terdiri atas 6 kegiatan. Yang pertama yang sebagai berikut. Yang pertama adalah konsultasi dan koordinasi dengan mentor. Dalam kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan mentor, ada terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Tahapan yang pertama adalah menyiapkan bahan konsultasi. Dalam tahapan kegiatan pertama ini, nilai yang teraktualisasikan adalah akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua adalah berkonsultasi dengan mentor. Nilai yang teraktualisasi dalam tahapan kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga adalah menyusun jadwal kegiatan. Nilai yang teraktualisasikan dalam tahapan kegiatan yang ketiga ini adalah nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari kegiatan yang pertama ini adalah tersedianya jadwal kegiatan dan adanya surat persetujuan mentor. Kemudian keterkaitan peran dan kedudukan ASN adalah manajemen ASN dan WOG. Kemudian kegiatan yang kedua adalah mengidentifikasi kemampuan membaca siswa. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah menyiapkan bahan bacaan sederhana untuk siswa. Nilai yang teraktualisasi dalam tahapan kegiatan ini adalah akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan yang kedua adalah membuat format penilaian membaca. Nilai yang teraktualisasi dalam kegiatan ini adalah akuntabilitas, anti korupsi. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga adalah mengidentifikasi kemampuan membaca siswa. Dalam kegiatan mengidentifikasi kemampuan membaca siswa, nilai yang teraktualisasi adalah akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Dari kegiatan kedua ini, hasil yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan identifikasi dan tersedianya hasil identifikasi kemampuan membaca siswa. Kemudian keterkaitan peran dan kedudukan ASN adalah manajemen ASN dan pelayanan publik. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga adalah menyiapkan bahan dan media permainan. Kegiatan yang ketiga ini terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama adalah menyiapkan bahan permainan. Dalam menyiapkan bahan permainan, nilai yang teraktualisasi adalah etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan yang kedua adalah membuat permainan kartu huruf dan kartu kata. Dalam membuat permainan kartu huruf dan kartu kata, nilai yang teraktualisasi adalah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menyiapkan bahan bacaan. Nilai yang teraktualisasi dalam kegiatan menyiapkan bahan bacaan adalah akuntabilitas, etika publik, dan anti korupsi. Adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan ketiga ini adalah sedianya media permainan kartu huruf dan kartu kata. Kemudian keterkaitan kegiatan ini terhadap peran dan kedudukan ASN adalah manajemen ASN. Selanjutnya, kegiatan yang keempat adalah melaksanakan permainan literasi. Dalam melaksanakan permainan literasi, ada 4 tahapan kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah mengajak siswa berdoa sebelum memulai kegiatan. Dalam tahapan kegiatan yang pertama ini, nilai yang teraktualisasikan adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua adalah membagi kelompok siswa.
Nilai yang teraktualisasi dalam tahapan kegiatan yang kedua ini adalah akuntabilitas, etika publik, dan anti korupsi. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menyampaikan petunjuk permainan. Dalam menyampaikan petunjuk permainan, nilai yang teraktualisasi adalah akuntabilitas, etika publik, dan anti korupsi. Selanjutnya, tahapan kegiatan yang keempat adalah melaksanakan permainan teka-teki silang. Dalam melaksanakan permainan teka-teki silang, nilai dasar ASN yang teraktualisasi adalah akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kegiatan yang kelima adalah melaksanakan permainan menyusun kata. Nilai yang teraktualisasi dalam tahapan kegiatan yang kelima ini adalah akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari kegiatan yang kelima ini adalah terlaksananya kegiatan permainan literasi. Kemudian, keterkaitan peran dan kedudukan ASN adalah manajemen ASN dan pelayanan publik. Selanjutnya, kegiatan yang kelima adalah memberikan bimbingan khusus bagi siswa yang belum lancar membaca. Dalam memberikan bimbingan khusus bagi siswa yang belum lancar membaca, ada 3 tahapan kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan mentor. Pada tahapan berkoordinasi dengan mentor, nilai yang teraktualisasi adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah meminta persetujuan dari orang tua siswa. Nilai yang teraktualisasi dalam tahapan kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Selanjutnya, tahapan kegiatan yang ketiga adalah melaksanakan bimbingan membaca. Dalam melaksanakan bimbingan membaca, nilai yang teraktualisasi adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan yang kelima ini adalah adanya persetujuan dari orang tua siswa dan terlaksananya kegiatan bimbingan membaca. Kemudian, keterkaitan peran dan kedudukan ASN adalah manajemen ASN dan pelayanan publik. Selanjutnya, kegiatan yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi ada 3 tahapan kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah menyiapkan format penilaian. Dalam menyiapkan format penilaian, nilai yang teraktualisasi adalah akuntabilitas dan anti korupsi. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua adalah melaksanakan evaluasi. Nilai yang teraktualisasi dalam tahapan kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga adalah koordinasi dengan mentor terkait hasil evaluasi. Nilai yang teraktualisasi dalam tahapan kegiatan yang ketiga ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, dan komitmen mutu. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan evaluasi dan tersedianya hasil evaluasi. Kemudian keterkaitan peran dan kedudukan ASN adalah manajemen ASN dan pelayanan publik. Dari 6 kegiatan yang telah dilakukan mempunyai kontribusi terhadap visi dan misi daerah misi yang ketiga yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Demikian tadi pemaparan laporan dari hasil aktualisasi dari TV Etika Sari. Selanjutnya kami minta tanggapan dari Ibu Mentor, Ibu Nur Hayati, terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Tiwi. Silakan Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bu. Setelah saya menyimak dari penjelasan Ibu Tiwi bahwa peserta ini telah melaksanakan kegiatan aktualisasi yang terhitung dari sejak tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 14 Juli 2021. Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya beberapa dokumentasi yang telah diambil oleh kegiatan tersebut. Dan harapan saya kiranya kegiatan ini dapat terus
dilaksanakan agar kemampuan membaca siswa yang ada di SD Impres Lubugio menjadi lebih baik. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan kepada Ibu, dan kami akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nurhayati. Ya, sama-sama. Selanjutnya kami minta Ibu Penguji, Ibu Wati untuk melakukan tanya jawab, mengkonfirmasi terkait apa yang dilakukan Ibu Tiwi. Silakan Ibu Wati. Ya, terima kasih Ibu Vivi, Ibu Coach, Ibu Mentor, terima kasih yang sudah hadir pada sore hari ini, memberikan penguatan terhadap Ibu Tiwi yang telah melakukan aktualisasinya 1 bulan penuh di sekolah, sehingga Ibu Tiwi memaparkan hasil aktualisasinya pada sore hari ini. Ya, saya langsung saja ya Ibu Tiwi. Tadi Ibu Tiwi sudah memaparkan apa yang Ibu Tiwi lakukan di sekolah dalam 1 bulan penuh itu meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 3 SD Impres Lubugio melalui permainan literasi. Oke, tadi saya sudah dengarkan apa semua bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh Ibu Tiwi. Dan foto-fotonya hanya saya lihat di sini, fotonya juga nanti diberi keterangan ya di setiap kegiatannya itu, diberi keterangan ini kegiatan apa, maksudnya kayak kalau gambar 1 berarti kegiatan 1.1 berarti tahapan 1. Oke, itu, dan juga saya lihat di sini format evaluasinya itu seperti apa? Saya lihat langsung nilainya yang ada di sini. Iya. Evaluasinya itu seperti apa menghasilkan nilai yang ada di lampiran ini? Evaluasinya itu dari kegiatan membaca. Di situ kan dari lampiran format evaluasi ada ketepatan, ada kejelasan, dan ada kelancaran. Jadi membaca itu dilihat dari ketepatan dia mengeja huruf itu. Misalnya hurufnya ini betul tidak, kemudian kejelasannya misalnya dari ejaan itu jelas tidak, maksudnya sudah betul enggak hasilnya ejaan yang dieja itu sesuai dengan kalimatnya itu, seperti itu Ibu. Ya. Ya. Betul. Tapi formatnya itu ada tidak dilampirkan di sini? Di belakang ada format penilaian format penilaiannya ada dilampirkan di lampiran. Ada ya? Di sini hanya langsung penilaiannya, nilainya yang dihasilkan itu. Oh. Nanti dilampirkan ya? Iya, baik Ibu. Format kosongnya, format kosongnya. Oh, ya, baik Ibu. Ya, baik Ibu, iya. Ya, itu ya. Terus bacaan yang sederhana itu seperti apa? Di lampiran tidak ada. Dilampirkan, nanti dilampirkan juga ya seperti apa itu. Iya, baik Ibu. Itu. Oke, jadwal kegiatan sudah ada. Ya, mungkin itu dengan foto ya, foto apa nanti foto juga dilampirkan juga seperti apa dokumennya itu, seperti konsultasi dengan mentor apa yang dikonsultasikan nanti dilampirkan juga ya. Baik Ibu. Kita langsung saja ke ini ke pelaksanaan aktualisasinya. Di sini Ibu Tiwi kan meminta persetujuan kepada orang tua nih dalam melakukan aktualisasi ini. Apakah ada masalah yang ditemukan dalam meminta persetujuan sama orang tua untuk melakukan aktualisasi ini? Iya, yang pertama itu masalahnya bukan masalah, tapi lebih begini. Kadang kita pergi ke rumahnya, hari itu tidak ada, jadi kita akan ulangi lagi berikutnya di hari berikutnya. Jarang berada di rumah orang tua siswa. Itu yang pertama. Kemudian tidak ada sih Bu, cuman itu saja saya rasa. Ya, berarti dalam melakukan aktualisasi 1 bulan ini tidak ada masalah yang didapatkan kecuali hanya permintaan persetujuan sama orang tua itu ya? Ya, selain itu juga masalah dengan waktu, karena mungkin kondisi pandemi saat ini tentu waktunya kita terbatas untuk ketemu dengan siswa itu. Jadi kegiatan ini
tentu tidak maksimal kita laksanakan karena waktunya kita yang kurang tersebut. Ya, terus nilai apa yang muncul ketika biasanya kan Ibu Tiwi setidaknya itu kecewa dengan keadaan, maksudnya sudah pergi sama orang tua tapi orang tuanya tidak ada, nilai apa yang muncul di situ? Tapi saya harus ketemu sama ibu ini supaya aktualisasi saya berjalan dengan seperti jadwal yang sudah saya rencanakan. Apa muncul nilai itu? Muncul akuntabilitas, tanggung jawab. Karena saya merasa bertanggung jawab pada kegiatan ini, makanya saya harus ketemu dengan orang tuanya agar orang tuanya tersebut memberi izin anaknya untuk mengikuti kegiatan ini. Ini wujud dari bentuk tanggung jawab. Terus yang masalah kedua tadi? Apa untuk pandemi ini waktunya yang kurang? Iya, tentu yang pertama, tentu kita harus disiplin, melakukan disiplin, kemudian cermat. Cermat itu artinya kita harus melihat situasi. Kalau situasinya kita tidak boleh mengumpulkan anak, makanya salah satu yang kita lakukan adalah membagi kelompok agar tidak terjadi perkerumunan siswa. Untuk itu maka dibagi kelompok, dari 18 orang itu dibagi menjadi 2 kelompok, 99 orang. Seperti itu, Ibu. Ya, oke. Ya, jadi manfaat untuk Ibu Tiwi sendiri dalam aktualisasi dari beberapa kegiatan itu apa yang manfaat selama melakukan aktualisasi dan menerapkan nilai dasar PNS ini? Iya, tentu manfaatnya kita bisa menerapkan nilai itu dalam kegiatannya kita. Seperti itu. Bagaimana? Manfaat aktualisasi bagi kita adalah kita bisa menerapkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai aneka tersebut di dalam kegiatan yang kita lakukan. Ya, untuk sekolah? Untuk sekolah tentu bisa meningkatkan mutu layanan pendidikan. Ya, oke, itu ya. Ya, jadi tindak lanjutnya nanti seperti apa yang selain ini kan pasti tindak lanjutnya ada lagi ide-ide baru dari Ibu Tiwi supaya lebih sekolahnya lebih meningkat lagi selain ini kemampuan maksudnya selain yang di Ibu Tiwi lakukan pada saat aktualisasi ini. Iya, tindak lanjut untuk pertama, saya akan tetap memberikan bimbingan membaca karena dari kegiatan ini belum maksimal Ibu saya lakukan, belum semua yang bisa lancar membaca. Tentu tindak lanjutnya yang pertama itu saya akan tetap melaksanakan kegiatan membaca. Kemudian yang kedua ini saya pengen buat pojok baca di kelas, buat pojok baca di situ berisi tentang bukan cuma buku-buku pelajaran tapi buku cerita supaya anak-anak lebih tertarik lagi untuk membaca. Seperti itu, Ibu. Jadi itu ya. Jadi kesimpulan keseluruhan dari kegiatannya? Kesimpulannya kegiatan ini berhasil. Sudah dilakukan semua dari 6 kegiatan ini sudah dilakukan semua. Tapi hasil yang diperoleh pun belum maksimal seperti itu. Oh ya, berarti nanti itu yang seperti dibilang Ibu Tiwi sendiri itu belum maksimal. Berarti nanti dimaksimalkan pada tindak lanjut nanti yang tindak lanjut aktualisasi ini ya. Iya, jadi Ibu Mentor sudah dengar ini, nanti apa yang lebih dari ini yang direncanakan oleh Ibu Tiwi nanti diaktualisasikan lebih lanjut lagi ya Ibu Tiwi. Iya, baik Ibu. Mungkin itu saja karena saya lihat lampirannya ada yang hanya kurang sedikit, terus diberi keterangan nanti apa yang gambarnya semua itu yang ada dokumennya tetap dilampirkan dokumennya pertahapan kegiatannya. Oke, selamat Ibu Tiwi, selamat menghabituasikan apa yang sudah didapatkan di pelatihan latsar ini untuk meningkatkan sekolahnya dan menghabituasikan dalam sikap perilaku baik teman-teman gurunya maupun dengan atasannya sendiri seperti Ibu Mentor. Oke, terima kasih Ibu Mentor yang sudah memberikan dukungannya selama 1 bulan penuh kepada Ibu Tiwi dalam mengaktualisasikan apa yang sudah direncanakan 1 bulan kemarinnya. Oke, saya kembalikan ke Ibu Vivi, ada perbaikan penyempurnaan laporannya. Ya, baik, terima kasih Ibu Wati. Saya rasa kalau Ibu Tiwi ini sudah lengkap gitu ya. Saya cuma hanya minta menambahkan sedikit yaitu dari penilaian kemampuan membaca siswa itu yang di dalam tabel itu dijelaskan maksudnya apa gitu ya. Jadi dijelaskan sehingga
Nah, itu menjadi kesimpulan bahwa masih perlu dilanjutkan gitu ya, karena waktunya memang cuma sedikit, berarti tidak mungkin dari berapa orang itu langsung pintar membaca gitu ya. Jadi itu nanti dijelaskan dari hasil tabel itu. Jadi tabel itu nanti dijelaskan. Karena kalau cuma tabel tok yang tahu Ibu Tiwi, kita tidak tahu apa maksudnya nih dari tabel ini gitu ya. Itu saja yang saya minta supaya nanti jelas dari kesimpulannya. Oke, saya rasa hanya itu. Dengan demikian berakhir sudah pemaparan laporan aktualisasi nilai dasar dari Tiwi Etika Sari. Terima kasih Ibu Mentor sudah mendampingi dari awal sampai akhir. Ya, mohon bimbingannya untuk kedepannya supaya menjadi PNS yang profesional dan berkarakter dengan selalu menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Akhirnya bila hitung saya, terima kasih Ibu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tiwi dan juga Ibu Mentor, Ibu Nur Hayati. Dan selanjutnya kami silakan untuk lead dari ruangan Zoom ini.